Saya kembali ke room chat ya, sebentar. Oke. Baik, pertanyaan untuk Ibu Gembala. Ada pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap saya kalau sepertinya, berarti belum tentu suami selingkuh gitu. Sepertinya suami selingkuh, berarti belum terbukti selingkuh begitu ya. Bagaimana ini pertanyaan dari Ibu ini ya? Saya nggak perlu sebut namanya. Bagaimana seharusnya sikap saya kalau ya kelihatannya gelagat-gelagatnya selingkuh gitu ya. Rada curiga dikit begitu Bu Gembala, bagaimana tuh Bu? Ya, kalau kita sudah mulai lihat gejala suami selingkuh, jangan ditekan. Jangan ditekan ya. Jangan berusaha kepingin tahu. Makin saudara kepingin tahu, saya punya pengalaman ini, makin terlihat semuanya dan saudara makin berkecil hati nanti ya. Alangkah baiknya tetaplah percaya bahwa hidup ini adalah Tuhan sang penentu. Tuhan pegang kendali. Daripada curiga, pikiran capek, saudara mulai berpikir jangan-jangan, dan iblis akan curi terus itu kekuatan, akan ditunjukkan bukti-bukti. Alangkah jauh lebih baik kalau sudah mulai curiga, bawa di dalam Tuhan, doakan. Tuhan, kalau suamiku pergi hari ini, aku percaya dia aman di dalam tangan-Mu. Tarik kakinya ke jalan kebenaran. Kalau dia mulai jalannya salah, aku percaya kuasa-Mu yang hebat akan menarik kaki suamiku ke jalan kebenaran. Dia akan cinta Tuhan, dia benci dosa. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan kuasa kecurigaan, cari bukti, pasang GPS, sewa detektif, itu yang besar kuasanya. Tapi sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya. Kasih kita menutup banyak dosa. Kebaikan kita akan mengalahkan kejahatan. Jadi tetaplah mengasihi suami. Walaupun engkau sudah lihat kecurigaannya, engkau tetap harus menabur kebaikan, tidak jemu-jemu. Maka itu pasti menutup jalannya. Tapi kalau makin dihakimi, makin dicurigai, makin kita ngandalin kekuatan kita, maka firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi tidak ada ruginya loh hari ini. Dengan doa, tidak usah curiga, sudah berserah. Namanya orang berserah, ya sudah. Saudara sama Tuhan lebih pintar mana, hebat mana, maha hadir mana. Saudara tidak bisa maha hadir, saudara bisa dibohongi. Tapi itu tadi firman di Amsal, semua perbuatan orang, apapun jinah, itu akan terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan takut. Nanti mereka akan menghadapi kekuatan Tuhan sendiri. Ya, penghakiman bukan haknya kita. Jadi tetap tenang Ibu, bawa dalam doa, tetap baik. Jangan seperti wajahku Daniel, tidak boleh. Ya, iman itu harus sesuai dengan perbuatan baru hidup. Kalau sudah punya iman Tuhan, aku percaya suamiku pasti dijagai. Tapi setelah berdoa, suamiku dijagai, pikirannya ngeres. Pikirannya, aduh suamiku lagi bermesraan, lagi di hotel, hatinya mulai gundah gulana. Itu berarti iman tanpa perbuatan. Kalau iman disertai perbuatan, setelah kita berdoa, Tuhan aku serahkan suamiku, dia keluar rumah katanya kerja, dalam nama Yesus jagai. Setelah itu pikiran harus positif, suamiku ada di dalam tangan Tuhan, damai sejahtera perasaan, karena kita sudah berserah total kepada Tuhan. Itu lakukan, maka iman plus perbuatan akan hidup, hasilnya spektakuler. Suamimu yang kau katakan berubah, pasti berubah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Sebuah tips yang luar biasa yang sudah Ibu Gembala sampaikan. Baik, nah ini ada pertanyaan yang juga tidak kalah menariknya. Mungkin
apa namanya, apabila suami istri mungkin ya sudah kesulitan untuk berkomunikasi, bagaimana Bu caranya untuk berbagi firman dengan suami kalau suami sudah menutup segala akses komunikasi? Ini pengalaman saya dulu mau nginjili Pak Nyoto bawa pendeta diusir. Tapi cara Tuhan tuh luar biasa. Kita ini hanya nabur perubahan hidup, nanti nuainya perubahan hidup. Saya juga takjub kalau Pak Nyoto bisa terima Yesus. Sampai satu kali saya lihat dia dalam posisi berdoa saat makan, putar lagu rohani, dia bisa berdoa saat ada di rumah. Itu yang membuat saya kaget. Saya tidak tahu cara Tuhan perintahkan siapa untuk menginjili. Tapi yang pasti hari ini, walaupun tidak ada komunikasi, Tuhan tuh lihat apa? Hati. Yang penting hatinya ibu tulus ngampuni, maka doa kita, iman kita, Tuhan akan jawab. Jadi tidak apa-apa ya, walaupun tidak ada komunikasi, saudara tidak perlu kirim-kirim firman. Yang penting didoakan. Walaupun dikirim juga tidak dibaca kok ya. Lewat doa saudara, lewat imanmu, nanti cara Tuhan bekerja. Itu bukan caranya saudara. Dulu saya pikir harus kirim hamba Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya cara kok, bisa membuat Pak Nyoto kenal Yesus. Padahal teman saya bilang gini, tidak mungkin ini, tidak mungkin. Dulu aja sulit, semua pendeta dimentahkan, didebat semuanya. Selalu pakai akal logika. Tapi ketika waktunya Tuhan, siapa yang bisa menggagalkan ya? Jadi tidak apa-apa, tidak usah banyak dikirim firman, banyak dikirim doa aja ya. Dengan perbuatan dan doamu, di situ engkau akan memenangkan suami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan ya. Masih tipsnya tentang berdoa saja ya, supaya Tuhan yang melakukan perkara yang dahsyat ya buat suami Anda. Baik, ini ada pertanyaan. Kalau sering diteror nih sama wanita tobat karena suami kepengennya udah selesai, tapi wanita tobat itu karena ada anak dari suaminya itu sehingga dia nggak mau melepaskan suaminya begitu ya. Kemudian sering teror, dan gimana caranya untuk menghadapi itu? Dan kedua, apa sih ibu ini masih belum mengerti tentang jangan tawar hati itu apa, Bu? Silahkan. Ya, jadi kalau sudah diteror lebih baik diblok ya, itu sampah. Dan kalau memang dia pakai berbagai macam nomor, nggak usah dibaca sudah. Kalaupun sempat kebaca, tetap jaga hati ya, tetap jaga hati, jangan direspon. Kita bukan preman, dia memang preman, maklum. Balik lagi, besar hati. Maklum Tuhan, tidak sekolah, tidak berpendidikan, wanita sundal namanya ya. Kita percaya kita berbesar hati aja dulu. Musuh saya bukan wanita sundal, musuh saya bukan preman, musuh saya bukan wanita tobat. Saya percaya ya, waktu itu saya juga berkata seperti itu. Saya tahu iblis lagi pakai wanita tobat ini untuk menjengkelkan hidup saya, hati saya, supaya saya down, saya responnya salah. Tapi saya nggak mau dibodohi sama iblis. Walaupun dia teror, apapun saya tidak merespon dan tidak memasukkan semua ke dalam hati. Saya nggak perlu marah. Saya cuma bilang gini, ya maklumlah, maklum. Saya yang anaknya Tuhan, saya ada benih ilahi, dia benihnya iblis. Kalau dia seperti preman, saya tidak boleh terpancing. Kalau saya terpancing emosi, maka saya juga di pemandangan Tuhan jadi preman nanti ya. Preman rohani, tidak enak kan saudara ya. Jadi sekali lagi jangan direspon, kalau bisa diblok-blok aja, karena wanita tobat itu pasti berusaha membuat saudara emosi ya. Kalau saudara sudah emosi, nanti malah kita pasti ngambil langkahnya salah. Dan Tuhan juga lihat kita gagal. Tawar hati sama besar hati itu bedanya ini. Kenapa ini bisa? Sebentar ya, sebentar. Dari tadi baterai saya bermasalah, sebentar. Kalau tawar hati, saudara tahu bagaimana orang tawar hati ya. Sebentar Frank, saya lihat baterai saya. Oh oke. Dari tadi kenapa ini ada gangguan baterai saya dari tadi? Tawar hati itu gini, kalau kita menghadapi keadaan yang buruk ya, sepertinya kita menghadapi wanita tobat
Terus kita mulai kecil kekuatan kita. Kita mulai gini, aduh Tuhan kok gini lagi. Saudara mulai sulit untuk berdoa. Saudara mulai kekuatan untuk berharap kecil. Kekuatan percaya sudah kecil. Nah, itulah tawar hati. Antara saudara percaya sama ragu, besar ragunya. Bisa enggak ya saya menghadapi wanita tobat? Bisa enggak ya suami saya bertobat? Itu tawar hati. Tapi kalau kita hari ini menjalani hidup, walaupun lihat wanita tobat hamil, mau punya anak, tapi kita tetap berkata, enggak, aku enggak akan pernah takut. Aku berbesar hati. Kamu sekarang boleh menginjak-injak aku, seolah-olah engkau di atas angin. Tapi suatu kali engkau pasti hancur. Engkau pasti kalah mutlak. Karena Tuhan tidak pernah menetapkan wanita pesundal itu bisa hidup bersama suamiku. Itu yang jadi respon kita. Nah, itu berbesar hati ya. Jadi tawar hati itu segala sesuatunya mulai ragu. Semua pengharapanmu sudah mulai kecil, engkau sudah mulai lowbat. Imannya ndak jalan, pengharapannya ndak jalan, makanya saudara mulai tawar hati sama Tuhan, sama melihat masalah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Pertanyaan berikutnya, ada seorang bapak begitu mungkin ya, terus mengalami perceraian, kemudian satu saat dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, kemudian dia menikah lagi. Nah, istri masa mudanya itu yang mana? Istri yang diceraikan atau istri yang sekarang jadi setelah dia jadi pendeta? Kemudian karena begini, ada banyak orang berdalih ketika melakukan kesalahan, kemudian bertobat, kemudian dia jadi hamba Tuhan, terus dia melakukan pernikahan lagi. Nah, apakah bisa pernikahannya diberkati? Karena sekarang banyak juga pendeta-pendeta yang berani melakukan pemberkatan pernikahan untuk pernikahan kedua yang mana hasil perceraian sebelumnya. Bagaimana Bu itu? Kalau menurut saya pernikahan itu tidak bisa dirubah dengan firman Tuhan, itu nggak bisa. Kalau firman Tuhan berkata istri masa muda, itu pasti awal. Cinta ya cinta mula-mula. Ya istri mula-mula pastilah. Kalau kita mau menikmati kasih mula-mula, cinta mula-mula yang Tuhan sudah sediakan waktu mula-mula kita menikah, ya kembalilah ke istri mula-mula. Istri dari masa mudamu waktu engkau mengikat janji di depan altarnya Tuhan. Tapi berapa banyak orang juga ya, saya pernah bertanya juga. Jadi jawabannya cuma gini, ya namanya dosa. Kalau kita minta ampun, diampuni enggak? Pasti. Nggak mungkin walaupun ini pendeta ya, memang salah. Tapi ketika dia sudah kawin lagi, kalau dia benar-benar ngerti firman, dia akan kembali sama istri mula-mula. Tapi kalau dia berkata, enggak, sudah aku tak minta maaf aja sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni. Kita percaya, memang dosa diampuni, tapi akibat ini tadi pasti jalan. Pasti ada sesuatu, yaitu tadi akibat zina di Amsal 6 ini, ada cemooh, ada siksa, ada aib, itu pasti diikuti. Nah, makanya enggak main-main, dosa memang diampuni, tapi akibat bayar harga itu enggak enak, saudara. Siapa sih yang mau merusak diri sendiri ya? Kalau saudara lihat ada beberapa saat juga saya mendengar kesaksian ya, walaupun sudah dipulihkan, tetap akhirnya suaminya harus bayar harga juga, kena kanker, merusak diri ya. Itu sebabnya hari ini yuk jangan pernah mau bermain-main dengan dosa. Kalau menurut saya seorang yang mengerti firman benar-benar, dia tetap akan menghormati perkawinan yang mula-mula. Kalau mau menikmati kasih mula-mula, berkat yang dari surga, itu pasti menikah dengan istri masa mudanya. Tidak bisa diganggu-gugat. Urusan dia mau pembenaran diri, yaitu urusan dia sama Tuhan. Yang pasti segala jalan orang itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Kita percaya bahwa kalau dia terus berani melanggar, yaitu tadi hukumannya terjerat di dalam kejahat dosanya sendiri, terperangkap dalam kejahatan. Nah, ini yang saya juga tidak tahu, saya juga tidak menghakimi, tapi kalau menurut saya dengan firman ini,
batasannya sudah jelas. Pengkhotbah 9 ayat 9 itu ayat menikmatilah dengan istri masa muda. Maleakhi 2 ayat 6, 15 juga istri yang masa muda. Belum lagi tadi Amsal berapa 5, bagaimana Tuhan memberkati sendang tanganmu dengan istri yang mula-mula, istri masa muda lagi yang disebut. Makanya kita percaya dari peneguhan firman, tetap yang pertama adalah istri yang diberkati mula-mula. Kalau kita mau kesatuan, menghasilkan keturunan ilahi, harus berani kembali kepada pernikahan yang mula-mula. Itu yang pasti akan digenapi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, apabila pasangan kita ya sekarang kan nggak cuma pria, mungkin ada yang wanita yang berselingkuh begitu. Setelah dia bertobat kembali kepada pasangannya, apakah kutuk dosa perselingkuhannya sudah langsung bisa dipatahkan atau bagaimana Bu tadi? Apakah tadi seperti tadi konsekuensi akibat dosanya akan tetap berjalan begitu? Ketika kita dipulihkan, ya Tuhan kan balik lagi, tadinya orang fasik yang terperangkap dalam jahatnya. Tapi waktu kita sudah jadi orang benar, ya berkatnya orang benar yang ngikuti. Ya, jadi saya percaya bahwa orang yang bertobat itu tidak ada kata terlambat. Ada banyak orang bilang gini, kan saya terlanjur sudah zina, ya hukuman zina tetap jalan. Enggak loh saudara. Selama saudara hari ini bertobat dan Tuhan mengawasi jalan hidupmu jadi orang benar, disuit, langsung mendapat berkatnya orang benar. Itu tadi, berkat sandang pangan, ya, tetap ngikuti. Yang namanya berkat kembali ke dada perempuan, bukan perempuan asing, perempuan jalan. Firman Tuhan di Amsal 5 ayat 19 ngomong apa? Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Itu berarti kita sudah kembali ke tracknya Tuhan, akan menikmati keturunan orang benar. Jadi kalau tadi orang benarnya, ya orang benarnya tersesat, dan setelah kembali maka kita jadi keturunan orang benar yang diberkati, ya. Jadi jangan bingung kutuk itu pada waktu Yesus sudah mati di kayu salib. Kita semua ini kalau percaya sama Yesus pasti sudah dilepaskan dari kutuk. Tapi yang membuat keadaan hidupmu bertambah sulit, ngalami masalah karena engkau buka celah main-main dengan dosa lagi, makanya kena malapetaka. Ya, jadi jangan main-main. Kalau kita sudah kembali pulih, kan saya sudah saksikan, dan itu sudah ada di kesaksiannya di Victory awal-awal. Suami istri banyak yang sudah diberkati, itu menikmati berkatnya luar biasa. Dikembalikan Tuhan tuh lipat-lipat pemulihannya, karena dua-dua sudah jadi orang benar, berkat sepakat. Di situ Tuhan memerintahkan berkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu digenapi dan tidak lagi menjaring angin. Kenapa? Karena kita hari ini sudah bersatu dengan istri yang mula-mula, ya. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Jadi kalau kita sudah kembali, maka kita tidak nangkap angin lagi, tapi menjarah berkatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ada pertanyaan lagi yang cukup menarik, yaitu ada seorang ibu yang suaminya berselingkuh kemudian memiliki anak. Nah, ibu ini dengan suaminya tidak bisa punya anak, begitu ya. Nah, sang suami meminta supaya dia bisa terima anak dari hasil pelakor itu karena si ibu ini nggak bisa punya anak gitu. Kamu terima aja anak ini, kemudian kalau kamu nggak mau saya akan ceraikan. Nah, itu bagaimana harusnya sikap dari ibu ini yang memang nggak bisa memiliki keturunan dari pernikahannya dan harus menerima anak dari pelakor itu? Kalau menurut saya selalu menyarankan beberapa orang yang minta pendapat saya, doa dulu. Kalau Tuhan kasih sign, anak itu diambil, anak itu kan tidak dosa, ya. Tapi jangan sampai suami dengan catatan tidak ada lagi hubungan dengan wanita tobat, tidak ada lagi. Boleh terima anak kalau memang itu tanda Tuhan kasih peneguhan, ya, karena ada beberapa orang yang juga terima anak dan sampai hari ini dia berkata gini, Bu Eli, anak yang saya ambil dari wanita tobat ternyata anak itu baik, malah lebih cinta saya daripada anak-anak saya, dia lebih berbakti. Nah,
Itu artinya tidak semua anak dari wanita tobat itu, kalau memang itu kehendak Bapak, ya kita bisa ambil, ya kita bisa merawat dia, toh itu jiwa, tidak punya dosa, kita didik dia kenal keselamatan, dia jadi baik, kita juga selamatin jiwanya. Tapi sekali lagi tetap berdoa dulu. Ya, kalau Tuhan tidak menghendaki seperti Abraham, ya Ismail harus diusir, ya itu sudah kedaulatan Tuhan. Makanya sebelum mengambil keputusan, masuk ke dalam doa dulu. Sampai Tuhan tunjukkan peneguhan-peneguhan, kan yakin, damai, ambil. Tapi suami tidak boleh berhubungan dengan wanita tobat lagi. Ini ketentuannya, ya. Kalau hubungan terus nanti suatu kali saudara pasti kecewa. Banyak orang ketika suami masih hubungan, akibatnya anaknya diambil lagi, kembali lagi luka. Sudah dirawat beberapa saat, kembali lagi, ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya sudah terjawab juga ya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik. Sekarang ini kan banyak yang juga tiba-tiba seorang istri mendapatkan surat cerai ya. Malah nggak pernah ke pengadilan sama sekali, tiba-tiba sudah ada surat cerai. Begitu. Nah, ini ada perasaan bersalah dan perasaan berdosa. Sebenarnya ibu ini pengen mempertahankan pernikahan ini kan seharusnya. Tiba-tiba ada surat cerai seperti ini. Bagaimana menghadapi fakta seperti ini, Bu? Nggak usah takut. Kita kan sebagai pihak yang dikhianati. Kita dipaksa untuk bercerai, bukan kehendak kita. Sekali lagi Tuhan lihat hati kok, enggak apa-apa. Saudara enggak berdosa, yang berdosa itu suamimu, yang berdosa itu pasanganmu, ya. Mungkin ya itu tadi ayatnya, kasih. Mau nekat apa? Nikahi, karena pesundal sudah hamil. Kasih ayat ini, pejina ketemu pesundal. Bayangin nanti hukumannya, sama-sama dimurkai Tuhan. Bayangin. Kalau masih nekat, ya itulah nanti hukumannya, ya. Makanya kapan lalu saya pernah kesaksian kan ada seorang yang ngomong bahwa pesundalnya sampai ditabrak kereta api, hancur lebur. Dan suaminya tidak lama, selang beberapa lama kena stroke, saudara. Anaknya mau jadi apa? Tidak tahu. Keturunannya jadi apa? Tidak tahu. Karena nekat. Wong pejina kok mau nekat, mau menikahi pesundal yang hamil. Itu nekat. Mereka akan bayar harga seolah-olah mau membangun keluarga yang sakinah. Omong kosong. Hancur pasti. Tapi kalau kita hari ini walaupun dikasih surat cerai, tenang aja Bu. Surat cerai itu kan di mata dunia. Tapi di mata Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, hanya maut. Tenang aja. Nanti pasti ada cara kok Tuhan akan menyatukan di detik-detik terakhir. Itu banyak ibu-ibu yang detik-detik terakhir suaminya meninggal di pangkuan dia. Ya, itu artinya dia sudah finishing well. Makanya tidak perlu takut. Ya, kalau sudah ada datang surat cerai, tidak usah kerasa bersalah, berdosa. Ibu tetap punya iman bahwa suatu kali suami pasti dipulihkan sama Tuhan. Suami pasti bertobat. Doakan terus. Jangan sampai suami bisa hari ini tidak didoakan karena saudara sakit hati, kasihan nanti. Bayar harganya mahal. Bayar harganya malapetaka, terjerat tali dosa, tertangkap dalam kejahatan itu tidak main-main. Cemooh, siksa, sakit penyakit, malunya tidak ketulungan, itu akan menimpa loh. Itu bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan jelas secara gamblang menjelaskan tidak main-main. Penghakiman juga akan mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pada akhirnya ada juga pria nih yang bertanya ya, yang ternyata ditinggal oleh istrinya. Ya, jadi sekarang bukan hanya suami yang tinggalkan istri, ternyata ada istri yang tinggalkan suami. Tapi suami ini masih baik ya, masih suka mungkin membiayai kehidupan istrinya, walaupun akses komunikasi sudah diputus semua. Nah, ini gimana Bu solusinya? Karena dia tidak bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalannya, tapi masih tetap membiayai kehidupan istrinya. Jangan-jangan biayanya dipakai buat sama selingkuhannya, kelihatannya begitu ya. Gimana nih Bu solusinya? Wow, Bapak ini berbesar hati. Balik lagi ya Pak, sudah besar hati itu upahnya besar kok ya, nggak apa-apa. Tabur kebaikan uang sama orang yang mengkhianati kita itu upahnya besar di surga ya. Terus tabur kebaikan, terus tabur kasih, terus tabur doa. Jangan pernah itu jemu-jemu
ya. Walaupun istrimu mau memanfaatkan uangmu aja enggak apa-apa. Tuhan lo enggak pernah memanfaatkan seseorang. Manusia boleh memanfaatkan hidup kita, tapi Tuhan enggak memanfaatkan. Semakin kita dimanfaatkan orang, semakin Tuhan memberkati kita berlipat-lipat. Saya melihat banyak suami-suami yang sampai berbesar hati mengampuni istrinya. Tuhan berkati usahanya itu limpah-limpah. Tuhan berkati mereka itu dalam pekerjaannya enggak main-main, ya. Ada banyak bapak-bapak juga yang ngomong sama saya, "Iya Bu, Tuhan buka tingkap langit Bu buat usaha." Ya, karena kamu tulus mengasihi istri yang enggak setia. Itu imam itu diperhitungkan Tuhan luar biasa, ya. Bapak yang tanya ini jangan takut, maju terus Pak, pantang mundur, berbesar hati. Jangan lihat kenyataan terus, ya. Karena suatu kali apa yang hilang, hatimu diuji sama Tuhan. Seperti Abraham, tidak segan-segan, Tuhan juga tidak segan-segan mengembalikan istrimu nanti. Lihat ya, omongan saya. Kalau sudah dipulihkan, kasih mula-mula anggur manisnya, waduh, kalah orang pacaran Pak. Ya, dunia milik kita berdua, yang lain in the cost, semuanya cost. Ya, itu yang terjadi nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dunia milik berdua, yang lain in the cost atau ngontrak ya. Baik, pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Ini soalnya cukup menarik. Pak Frans tolong tanyakan kepada Bu Eli, katanya gitu. Bagaimana mengatasi kesepian di dalam kehidupan rumah tangga? Kok bisa ngadepin kesepian ini? Gimana ya ngadepinnya? Silakan Bu Gembala. Rasa kesepian itu namanya manusia pasti normal ya. Namanya manusia kan butuh tati tayang ya. Tapi jujur pengalaman hidup saya, waktu saya butuh tati tayang ya, itu tidak dapat di suami. Waktu saya dekat sama Tuhan, saya itu dapat kasih dari Tuhan tuh luar biasa. Itu yang membuat kita itu tidak akan rasa kesepian enggak. Tapi waktu saya sendiri, saya jujur saya juga ngalami sendiri cukup lama karena waktu anak 3 saya ada di Amerika. Ya, saya sendiri loh, bener. Kalau saya pulang itu saya cuma ditemani sama dayang-dayang saya, mbak-mbak itu ya. Yang nyiapin makan, nyiapin minum, dayang-dayang saya itu kalau saya keluar mereka tanya, "Pak Fran," mereka keluar ciki 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 cik. Ada yang bawain saya makan, ini bawain roti, mereka selalu tahu. Tapi dengan seperti itu ketika saya merasa sendiri sekalipun, saya cuma menghabiskan waktu untuk berdoa ya, untuk baca firman ya. Jadi saya sudah tidak mau konsentrasi dengan rasa sepi saya. Karena bahaya. Daud itu waktu sendirian, menyendiri, mulai datang yang namanya lihat pemandangan ya, mandi ya, Batsyeba mandi ya, hati-hati saudara. Makanya hari ini yuk jangan sampai kita hari ini merasa kesepian sendiri. Ada kasih Bapak itu jauh lebih besar. Makanya kalau sudah mulai kesepian, masuklah di dalam doa, baca firman ya. Balik lagi pesan saya hari ini, malam ini, dengan semua kejadian ini, pertahankan perkawinanmu dengan berbesar hati. Sesaat kok ibu-ibu, bapak-bapak, masalah itu ndak usah serius. Masalah selingkuh itu jangan dianggap serius. Tenang, selingkuh ndak akan membuat rumah tanggamu hancur. Ya, selingkuh itu kalau dibayar harga dengan kesetiaan kita berbesar hati. Nanti yang selingkuh rumah tangganya yang kacau balau akan dipulihkan Tuhan. Pasti jadi anggur yang manis. Itu sudah jaminan dan kehendak Bapak. Jadi jangan takut. Kehendak pelakor memang mau menghancurkan rumah tanggamu sampai cerai. Tapi kehendak Bapak tetap menyatukan. Hanya maut yang bisa memisahkan, dan kehendak Bapak akan mencurahkan anggur yang manis. Jadi tidak perlu takut. Hari ini yuk, yang selingkuh biarin. Mereka hari ini mau nekat seperti apapun, bagian kita cuma doakan. Karena ngeri ya. Jangan sampai sudah selingkuh masih mau menikahi wanita sundal. Nah ini bahayanya ya. Itu aja pesan saya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, masih boleh Frans? Masih ada waktu 2 menit. Satu pertanyaan boleh. Oke, sebentar. Sebentar ya. Ini pertanyaan yang juga cukup menarik nih ya.
apakah seperti sinetron atau drama Korea ya katanya, bila suami menyesal sudah berselingkuh dan ya dengan mudahnya meminta maaf begitu aja gitu ya, dan minta maaf ya gitu ya, kemudian ya sudah begitu aja kata gitu. Apakah seperti itu ya kehidupan itu ya, seperti sinetron begitu Bu? Enggak apa-apa. Apa artinya sih kita kalau orang minta maaf, kita juga mau memberi yang terbaik. Kan kita bukan memaafkan suami kita kalau kita mau tulus. Balik lagi besar hati. Kenapa? Karena kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang sudah kembali suaminya enggak pernah minta maaf loh. Banyak loh itu yang ngomong, duh suami saya Bu, walaupun sudah kembali ya cuman gitu aja Bu, enggak pernah minta maaf. Sudahlah, enggak apa-apa. Apa artinya kata maaf ya? Kalau memang dia minta maaf, ya berikan pengampunan. Jangan lihat ke belakang. Orang yang lihat ke belakang nanti terperangkap dalam dosa lagi, kejahatan lagi. Kita lebih baik kalau sudah mengampuni, lihat ke depan. Buka lembaran baru, berjalan bersama Tuhan, menikmati kasih cinta mula-mula, menikmati anggur yang manis, itu aja ya. Yang lama busuk-busuk itu sudah tidak usah dilihat. Yang lalu itu busuk, sudah dikubur, yang sekarang berjalan dengan yang manis karena suami kembali ke dada istrinya. Itu tadi ada buah yang manis ya. Jadi tidak usah dilihat yang belakang yang buruk. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, baik ya. Mohon maaf sekali lagi buat Anda yang tadi pertanyaannya mungkin belum sempat terbacakan karena banyak sekali ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami sadar dengan kebenaran firman-Mu, kami tidak akan pernah mau mencoba-coba lagi untuk berkata selingkuh atau tidak menghormati perkawinan. Kami mau setia dengan perkawinan kami karena kami mau hormat penuh. Kami tidak mau mencemarkan tempat tidur. Kami mau setia sampai maut yang memisahkan supaya kami semua keluar sebagai finishing well. Kami akan menikmati berkat. Kami bukan menjaring angin lagi, tapi kami akan menikmati sesuatu buah yang manis keturunan ilahi. Terima kasih Bapak. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.